karena memang menurut kita cupang ini nggak akan mati lah. Cupang kampus, waduh enak itu. Udah keluar angka satu, udah keluar ekonomi, sisi ekonominya itu udah keluar. Aduh. Jadi kan harus ada edukasi. Ini bukan grup yang eksklusif, cuman orang dalam saja, tapi bisa untuk semuanya. Dengar ada event gede nih di Tasik. Event yang skalanya mungkin nasional sampai internasional ya. Keterlibatan nantinya dengan UMKM. Cupang Podcast. Oke guys, hari ini kita ada Cupang Podcast di episode kedua kali ini. Nah, kita ada di farm yang salah satunya itu merupakan farm yang dimiliki oleh sesepuh dari komunitas Pacul Geni. Nah, di komunitas Pacul Geni itu adalah penyelenggara daripada event Piala Wali Kota Beta Kontes Surakarta nih guys. Nah, kita udah ada di sini, ada Pak Dedi dan juga Pak Agus. Oke, kita mungkin kenalan dulu ya teman-teman. Mungkin dari Pak Dedi nih, kenalan dulu sama teman-teman. Nama siapa, kerjaannya apa, udah punya istri berapa gitu kali ya. Silakan, monggo Pak Dedi. Iya, kalau saya sih wira swasta ya, namanya Dedi atau lengkap Dedi Purnomo, tapi biasa kita teman-teman khususnya Pak Agus ini kalau manggil Pak Soba, karena kebetulan kita akunnya adalah Soba Beta Style. Soba Beta Style. Jadi bisa dicek di IG Soba Beta Style maupun Soba Beta Premium. Boleh di follow @Soba Beta Style atau @Soba Beta Premium. Nanti dapat cupang ya Pak? Insya Allah, Insya Allah. ada giveaway. Asik, aku mau dong. Oke, monggo silakan dilanjut Pak Dedi. Iya. Pekerjaannya wira swasta ya? Ya, kita wira swasta dan Wira swasta. cupang ini menjadi bagian dari pendapatan kita juga sebagai sebuah pekerjaan juga, karena memang menurut kita cupang ini nggak akan mati lah. Insya Allah memberikan pendapatan yang bisa signifikan untuk keluarga. Oh ya juga sih, dari SD aku juga waktu dulu zaman SD nih, kalau di depan SD itu ada yang jualan cupang dan itu sampai sekarang ya, dan Iya. bahkan harga cupang pun tidak seperti SD, udah jutaan loh kali ya mungkin Pak Dedi ya. Iya. Kalau sekarang ada cupang harga mahasiswa. Oh gitu. Bahkan Cupang kampus. Waduh, enak itu. Kok saya kayak gini ya. Duh, maaf ya Pak Dedi. Silakan. Lanjut. Cupang Iya. kampus tadi ya. Wah, Iya. cupang kampus Jadi- itu maksudnya harganya bersahabat gitu atau? ya kalau kita pakai standar SD, misalkan SD kan harganya kan murah, cuma Oh, I I see. ribuan ya. Ah. Lalu kalau kita pakai standar itu, maka harga mahasiswa ini kan harga yang cukup premium kan gitu. Artinya memang harga bisa mencapai ratusan ribu bahkan jutaan untuk satu ekor ikan dengan kualitas yang great kan gitu. Waduh. Apalagi kalau ikan itu kebetulan menang kontes. Nah, dia dapat piala maupun dapat piagam. Kayak ini gini pasti ya? akan mendongkrak harga penjualan ikan yang dimaksud. Oke. Wah, Gimana? Menyenangkan kan ya? Semakin Menarik ya? ini teman-teman. Ini baru berapa detik kita podcast itu udah ada hal yang menarik banget. Udah keluar angka satu, udah keluar ekonomi, sisi ekonominya itu udah keluar. Aduh, apalagi ini ada kontesnya, piala-pialanya ini, dan ini juga nanti kita akan jelaskan. Namun sebelum itu kita geser dulu ke sana ya, ke kiri saya nih ada lagi namanya Pak Agus. Dia juga salah satu sesepuh dari Pacul Geni dan juga merupakan panitia dari perhelatan event Piala Wali Kota Beta Kontes Surakarta. Mungkin kenalan dulu Pak De Agus, monggo. Oke. Saya Agus Wirman dan bekerja di hotel sebagai karyawan hotel wira swasta dan juga penghobi cupang di Solo bersama dengan Om Soba. Pertama yang meracuni saya adalah Om Soba. Oh, ternyata ini biang keladinya nih. Wah, ternyata gitu. Sebentar Pak De, aku Iya. mau tanya. Sebelum ikan cupang itu Pak De sukanya istilahnya apa ya? Miara hewan apa? Atau suka hewan apa? Dulu burung. Oh. Burung apa kalau boleh tahu? Burung Ya, yang untuk burung ocehan juga untuk oh, lomba-lomba. burung Kurang lomba ya. hijauan juga
Itu apa burung labet hias ya? itu ya? Labet Labet juga. ya. Oke. Terus ada apa namanya murai gitu mungkin? Murai Ade? batu, Murai ada. batu. Wah, Benar. saya sedikit-sedikit apal nih hobi-hobi bapak-bapak nih. Tapi jangan salah. Mereka berdua ini teman-teman, umur mungkin boleh di atas rata-rata. Tapi jiwanya Jangan bicara umur. oh jangan bicara umur ya. Umur hanya masalah angka. Masalah angka, tapi jiwanya wah lebih muda daripada saya, lebih semangat loh. Wah, luar biasa. Teman-teman anak-anak muda jangan mau kalah nih. Nah, monggo Pak De. Kenapa sih Pak De akhirnya memilih ikan cupang sebagai hobi dan juga sebagai apa ya istilahnya hewan atau peliharaan yang disukai atau difavoritkan gitu? Kenapa harus cupang Pak De? Ya kembali ke masa kecil, dulu kan suka bermain ikan cupang. Sekarang kok ada cupang warna-warni. Oh iya juga ya. Dulu zaman SD itu cupang cuman warnanya solid biru, aja ya. Biru sama merah. Oh iya ya. Kalau nggak biru atau merah, aduh. Wah iya juga ya. Sekarang udah beraneka ragam nih. Nah Pak De, ini kan di farmnya Pak De dan ini udah ada ikan. Ini namanya ikan apa Pak De? Kok ini warna-warni ada merah, orange gitu. Terus ini ada separuh putih, separuh hitam. Yang Ini sana bisa itu dijelasin? monkey bass, yang sini Ini monkey bass. Kalau yang ini ini koi bass. koi bass. Oh, oke. Kalau monkey bass itu Monkey face ya. Monkey face. oh, monkey face. Oh, monkey itu monyet, Diluruskan, face biar- itu wajah. Berarti Biar nggak salah denger kan ini. Iya, monkey face berarti muka monyet, Muka kira-kira kayak monyet, gitu ya. iya. Oh, oke. Iya sih, mendeskripsikan sekali ya. Ini teman-teman, ini kalau misalnya nggak lihat nih. Ah, ini dia nih, monkey face. Kalau bisa di zoom bagus ini. Aku yang nge-zoomkan diri saja nih. Ini kayak gini. Jadi mukanya itu putih tapi badannya hitam, kayak ada bulunya gitu. Jadi kayak monyet gitu ya. Wah, asik. Dan kalau ini apa ini Pak De? Yang ini Koi, tadi koi bass ya. bass. Jadi kayak ikan koi gitu ya. Ini ikan koi multicolor. Ikan koi bass multicolor. Jadi ini ada birunya dikit, terus ada merahnya. Ini termasuk giant bukan ini? Pak? Bukan. Bukan ya? Itu jenis plakat. Jenis plakat ya. Oke. Wah ini saya harus banyak tanya nih supaya nggak, aduh kelihatan amatir lah di depan kamera. Jadi plakat itu yang seperti ini. Ini plakat semua ya Pak De? Iya. Oke. Selain plakat ada tipe apa lagi Pak De? Ada giant. Ada giant. Giant itu otomatis yang gede ya. Ukurannya raksasa. mungkin 2 kali lipat ini. 5 Bisa. cm. 5 cm ya? Ke atas Oh. tuh giant. Iya. Lalu ada giant, ada plakat, lalu ada apa lagi? Kalau saya taunya half moon. Itu masuk plakat juga. Oh, termasuk plakat juga? Iya. Wah, ini semakin menarik ini. Ternyata banyak banget. Ada berapa jenis sih, Pak De? Ya kalau kita bicara masalah apa yang sudah disampaikan Om Agus ya, pada prinsipnya ikan cupang yang ada di Indonesia, terutama karena ini memang ikan pandemi yang ada di Asia Tenggara nih, gitu ya. Itu memang terbagi dalam satu jenis giant dan 2 jenis plakat. Kalau jenis plakat ini pecahannya jadi luar biasa banyak karena memang yang dimaksud kan ada nanti ya kalau bahasa kulon kalinya long single vein, ada short single vein gitu ya, artinya apa, ekor pendek dan ekor panjang kan gitu ya. Jadi kalau kita bicara HM atau half moon, nanti ada juga bicara CT atau krontel, ekor serit, ada juga plakat biasa dan ada juga plakat yang jenis double tail, ada Double yang tail, berarti iya double. DT. Berarti itu buntutnya atau ekornya itu ini 2 ya, ya? caudalnya itu Seakan-akan dua. terbelah di bagian tengah, Oh, simetris begitu ya. Ada juga nanti kalau kita bicara dari fin-nya, dari ekornya, bisa juga spade. Wah, Ya. apa itu? Spade itu berbentuk seperti daun waru, maka spade, Oh, spade, spade, skop, Iya, gitu iya, ya. iya, ekor iya, iya. skop. Ya, jadi macam-macam. Oh, baru tahu Tapi ini. juga ada juga kalau mau cupang liar yang ada di luar negeri mungkin ada imbelis, ada smaragdina gitu, macam-macam banyak. Tapi kita kembali kepada di Indonesia,
orang biasanya main jenis plakat. Plakat ya. Iya, plakat sama Giant. Ini yang biasa dipakai. Kalau Giant ukurannya bisa luar biasa besar dibandingkan untuk jenis plakat. Oke. Wah, jadi banyak banget nih ilmu baru nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngiranya cupang itu cuman satu jenis, itu salah itu. Ternyata cupang itu ada banyak banget jenisnya. Variannya banyak. Variannya banyak sekali. Dan ada yang liar juga tadi ya. Waduh. Nah, Cupang alam. ini kita dari tadi melihat berbagai macam jenis piala di depan ini Pak Adi Agus ini. Ini kayaknya piala. Prestasinya Pak Adi Agus yang selalu menamakan pacul geni luar biasa. Wah, luar biasa sekali. Jadi tidak pribadi, tapi mengatasnamakan kita semua. Wah, luar biasa. Saya sampai terharu ini. Nah, mungkin kita sedikit cerita-cerita ini kenangan dari piala ini. Mungkin dari yang paling besar dulu kali ya. Yang juara 1 ini ya Pak De? Ini juara 3. Yang juara 1. Nah, ini kali ya. Juara 2 itu. Ini juara 2. Ini juara 1. Juara 1 ya. Sampai lupa loh Pak De. Juara 1. Juara 1 ini waktu di mana Pak De? Pialanya ada berapa banyak sih sampai lupa. Ini waktu di mana coba ceritakan kejadiannya. Kalongan waktu pra-event Baureksa kontes. Oh, Tempatnya waktu Mas Nur Saik. Iya. Nusaik kita vis. Nur Saik itu di Pekalongan. Pekalongan. Oh ya, saya tahu dong. Nah, ini juara 1 female short fin. Short fin itu berarti tipenya Iya, ekor pendek. ekor pendek. Ini ada lagi short fin. Wah, luar biasa. Ini kalau kita lihat satu-satu nih, teman. Wah, Sampel aja ya. nah ini baru sampel katanya gitu. Nah, sekarang Pak Di Agus ini kan udah banyak piala nih. Yang paling berkesan itu waktu kontes di mana Pak Di? Yang paling berkesan di Semarang waktu Di Semarang? BOS iya. Iya. Itu kenapa paling berkesan? Karena banyak Ya. bawa piala atau gimana nih? Untung di sana itu pas bagus-bagusnya ya. Oh, ikannya pas bagus-bagusnya. Pas dia main semua dan kita banyak dapat piala. Juga nyabet BOS. BOS itu Best of Show. Iya. Sama BOO. BO itu berarti Best Best of optional. Optional. Nah, ini ada sedikit ilmu lagi nih. Pemenang itu nggak cuman Grand Champion aja teman-teman. Ternyata ada BOS, BOO, dan BOD. BOD itu yang divisi ya. Best of divisi. division. Oke, jadi banyak banget pialanya. Jadi chance untuk menangnya seharusnya lebih banyak. Jadi teman-teman, kalau misalkan ada kontes cupang, pengen nambahin koleksi piala, ikut aja sebanyak-banyaknya ikan yang kamu punya. Nah, kalau misalkan bawa banyak ikan, chance untuk menangnya kan semakin tinggi. Kira-kira begitu ya Pak Dia? Iya. Ya, kira-kira luar biasa. tapi juga harus tidak asal ikan ya. Oh. Artinya kan tetap harus sesuai dengan standar untuk lomba. Karena kalau hanya sekedar ikan bisa jadi bawa banyak tapi tidak masuk nominasi kan begitu. Oh, nah itu Jadi juga. kan harus ada edukasi di sini. Bagaimana misalkan untuk kelas multicolor kayak ini itu memang warnanya itu harus balance gitu. Lalu untuk form itu dalam arti tampilan itu antara sirip atas, ekor maupun sirip bawah atau istilahnya anal, dorsal, caudal itu harus formnya bagus kan gitu. Anal, Ini- dorsal, caudal. Iya. Waduh, ini baru lagi nih teman-teman. Sebentar, saya salah dulu Pak De. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau join untuk belajar gimana ikan cupang atau pengen budidaya ikan cupang dan lain-lain, boleh nggak sih teman-teman gabung ke Pacul Geni? Oh, boleh ya? Boleh Boleh ya? ya, Pak De ya? Oh, Kita terbuka untuk kita komunitas. terbuka. jadi ini bukan grup yang eksklusif cuman orang dalam saja, tapi bisa untuk semuanya gitu ya. Asalkan good attitude, memang benar-benar mau belajar. Kira-kira seperti itu ya, Iya, Pak dan Dia? kita semuanya di sini sebetulnya sama-sama belajar. Karena bisa jadi pengalaman itu berbeda-beda, Om ya. Jadi bukan berarti kita yang lebih dulu itu pasti benar enggak. Karena memang kadang-kadang situasional, kondisional, artinya tempat orang berbeda dengan kondisi air aja. Mungkin di tempatnya Pak De Agus dengan tempat saya, airnya juga berbeda. Oh gitu Nah, ya. Itu bisa jadi mengaruhi juga ya. formulasi terhadap air itu juga ada satu pengalaman tersendiri kan itu ya. Jadi ini bisa buat sharing, tukar informasi terkait dengan itu. Nah itu dia tuh. Nah, Jadi bukan berarti terus yang baru masuk jadi junior gitu ya.
Tidak ada kalau memang dia senioritas ya? pengalamannya udah bagus, bisa saja justru malah kita sharing, tukar ilmu, tukar pendapat, sehingga tukar pengalaman. Bisa jadi justru yang masuk belakangan tapi pengalamannya udah banyak. Bisa jadi juga ya. Ya, jam terbangnya istilahnya udah tinggi. Oh ya. Kenapa Boleh tidak? juga ya. Dan karena memang di Pacul Geni ini bersifat persaudaraan, berkeluarga. Jadi komunitas ini tidak ada istilah ketua atau yang dituakan ya. Komunitas Jadi semuanya yang tidak ada ini ketua. dalam Hebat. satu keluarga. Gitu. Oke, Jadi oke. ini yang ingin agar kita bisa menjaga komunitas, bisa menjaga kesepahaman, satu hobi, sehingga kedepannya juga kita punya mimpi, barangkali mimpinya Pak Diagus juga untuk bisa cupang di Solo ini lebih menjadi sesuatu yang wah itu ya. Wah. Artinya wah itu bisa menjadi sesuatu yang bisa menjadi komoditas secara Manfaat ekonomi ya. Iya. Tidak hanya sekedar hobi lagi, tidak hanya sekedar jual eceran, tapi bisa menjadi sebuah semacam home industry karena bisa diternak, bisa dijual partai, bisa dijual eceran, yang akhirnya kan ada benefit juga, keuntungan. Wah, Ya. Jadi selain Siapa tahu bisa jadi ekonomi kerakyatan. wah betul banget ekonomi kerakyatan nih. Mantap, Udah hobi, kita seneng dapat duit lagi. Wah, keren banget nih teman-teman. Dan ini perawatannya susah nggak sih? Enggak. Pak De? Ganti airnya setiap berapa hari sekali? 2 hari sekali. 2 hari sekali Hanya ya? sifon. Oh, terus ini kok, mohon maaf, ini ada yang kuning, terus ada yang bening kayak gini tuh, ini dikasih apa ini Pak De? Itu pakai ketapang. Oh, ketapang. Kasih Jadi air ketapang. ketapang, olahan ketapang. Oh, olahan. Ketapang yang sudah diolah. Oh, jadi olahan ketapang dikasih air terus dimasukin sini gitu ya Pak Iya. De ya? Oh, itu fungsinya untuk apa? Ya untuk menyetabilkan air sama Menyetabilkan air ya. Biar supaya ikannya lebih happy mungkin ya. iya, Lebih nyaman. lebih nyaman. Oke. Wah, ini Yang dari tadi dimaksudnya adalah istilahnya menyetabilkan pH air. pH air. Ya, biar ikan itu jadi nyaman, sehat. Intinya kan begitu. Jadi Iya. kualitas ikan lombanya Pak Diagus kalau nggak dibikin nyaman nanti bisa jadi kuncup, repot kan? Oh, kalau kuncup itu berarti dia stres mungkin ya. Iya. Iya, sakit. bisa jadi Sakit sakit, ya? bisa Oh. jadi dia sudah tidak nyaman dengan airnya, misalkan suka loncat-loncat, nabrak atau nempel di body kayak gitu ya. Iya. Itu berarti lagi sakit ya. Iya. Oh, gitu teman-teman. Jadi kalau sudah kayak gitu bisa dengan solusinya ramuan ikan cupang ya. Ramuan ketapang ya. Iya. Oke. Dan tentunya pasti airnya harus diganti dong, gitu. Oh, airnya diganti. Oke. Jadi airnya diganti, dikasih ramuan ketapang. Terus mungkin ada obat vitamin gitu nggak? Kalau di ikan cupang itu enggak ya? Enggak ada ya. Enggak. Jadi cuman dengan itu aja, sesimpel itu bisa cupangnya itu jadi bahagia, kira-kira kayak gitu ya. Dan bisa tahan lama. Nah, masalah tahan lama nih. Kira-kira umur cupang itu berapa lama sih, Pak De? Ya kalau kita bicara cupang ini usia itu antara kalau cupang plakat ya, Iya. itu antara 1,5 sampai 2 tahun. Itu 2 maksimal. tahun. Iya. Dari pengalaman kami itu rata-rata tertua itu adalah 17 bulan. Artinya 17 bulan sampai 18 bulan, satu setengah tahun. Iya. Meskipun secara statistik bisa sampai 2 tahun. Tapi kebanyakan enggak atau kurang dari itu. Kalau Giant mungkin lebih lama, antara 2 sampai 2,5. Tapi itu pun juga tidak semuanya seperti itu. Tidak semuanya seperti itu. Makanya ini tadi juga disinggung Pak Diagus bahwa ini punya nilai ekonomi gitu. Karena memang ikan ini khusus jenis ikan cupang kan tidak berusia panjang nih. Iya. Dan orang kalau mau koleksi kan harus nggak mungkin koleksi cuma 1, 2. Dia pasti akan tertarik, effortnya akan tertarik beli lagi yang semakin banyak. Oke. Nah, masalah koleksi nih. Nah, ini kayaknya pengen pamer nih koleksinya berapa. Nah, sekarang dimulai dari Pak Dededi ya. Pak Dededi, koleksi ikan cupangnya berapa ratus ekor? Wah, saya nggak sempat ngitung. Sampai lupa dihitung, teman-teman. Nggak sempat ngitung. Coba Pak Diagus yang di sini aja tanya dia, pasti bentar dong, nggak sempat ngitung Pak dia. Dededi dulu. Berapa totalnya? Paling banyak pernah dimiliki berapa totalnya? Kategorinya ribuan ya. Ribuan. Iya. Wow. Ribuan. Itu dengan buraya yang ada di tempat styrofoam yang kita kembangkan. Punya Artinya ya. Kayak ginian 1.000. Enggak. Gimana Jangan dibayangkan ininya yang 1.000 gitu ya.
Kalau untuk yang kita pajang di galeri sifatnya masih ratusan. Kalau kita bicara masalah soliter. Tapi kalau yang nanti di botolan yang sudah sortir itu beda lagi. Beda lagi kalau yang Itu masih di 1000 Buraya. total ya? Total. Ribuan itu total. Jadi Total ya? Oh, ribuan oke, ya. oke. Jadi kalau di total berapa ribu ya? Oh, hebat banget nih. Itu 1000 ikan. Kalau satu ikannya dijual 10.000 aja udah 10 juta. Wah, gila, hebat. Ini teman-teman harus didalamin ini ikan cupang. Isinya cuan tok ini, yo. Iya, Pak De. Nah, sekarang Pak De Agus. Yeah. Total ikan yang terbanyak berapa, Pak De Agus? Ya kisaran ribuan itu. Ribuan ya. Persisnya mungkin di angka 10.000 pernah? Belum pernah. Belum. Wah. Ini mau mencoba ke arah Tapi juga situ. ribuan. Berarti emang bener-bener ini jadi tujuan kalau misalkan teman-teman mau belajar cupang, mau lihat cupang. Di sini bisa di mana Pak De ini? Alamatnya mungkin bisa di-sharekan ke teman-teman dan Instagramnya. Di Jalan Batam Raya, Ketelan, Banjarsari, Surakarta. Oke, Instagramnya Grogolan ya. Instagramnya Kampungnya Grogolan. Ratrista Beta. Ratrista Beta. Beta. Oke, @ratrista Beta ya. ratrista.betta. Oke. Mantap. Jadi jangan lupa teman-teman yang mau join boleh kesini dulu ya kan. Kita sowan dulu lah sesepuhnya. Kira-kira begitu ya. Enggak harus lah. Oh, enggak harus ya, enggak harus. Jangan berpikir Apalagi kayak sampai gitu. berpikir bawa gula teh wah repot lagi. Tapi boleh kan? Boleh kan enggak apa-apa kan? Nah, itu bagian dari apresiasi soalnya. Oke. Nah, kita lanjut ke dengar-dengar nih. Ya, dengar-dengar ada event gede nih di Kota Solo. Event yang skalanya mungkin nasional sampai internasional ya. Namanya Piala Wali Kota Beta Kontes Surakarta. Nah, beliau ini itu adalah penasehat juga dan kepanitiaan juga di acara atau event Piala Wali Kota tersebut. Nah, mungkin kita sedikit tanya-tanya ya. Itu event dibikin itu kenapa gitu? Kenapa harus dibikinkan Beta Kontes gitu? Untuk apa sih Beta Kontes Surakarta itu? Mungkin bisa dijawab Pak Dedi atau Pak Agus? Monggo. Ade Agus, mungkin istilahnya apa? Energi apa atau motivasi apa? Kenapa kok event itu bisa terjadi, Pak Ade Agus? Ya, untuk kemajuan komunitas di Solo ini semakin lebih maju ya, karena di mana-mana ada, di kota-kota lain ada event-event yang bersifat internasional. Di Solo sedangkan sampai saat ini kan belum ada. Oh, ya Hanya juga lokal-lokalan. Ya juga ya. Makanya kita adakan itu untuk semakin penghobi juga rasa minder yo ilang, Solo yo iso, iwake ora kalah. Wah, Solo iwake ra kalah, guys. Gitu ya, Pak De. Solo banget dia. Solo banget iya. Ora apa-apa kan wong Jawa ya. Iya. Nanti tolong editor kasih subtitle ya. Oke. Nah, mungkin dari Ada Pak Dedi. subtitle. Mungkin bisa dijelaskan dulu apa ya istilahnya Piala Wali Kota ini Beta Kontes Surakarta ini energinya untuk mencapai event ini seperti apa, atau mungkin ini dari sampai sini ya Pak De ya, sampai sini itu persiapannya udah sampai mana sih Pak De? Wah, ini runningnya udah luar biasa Udah dan luar saya biasa. perlu apresiasi untuk teman-teman panitia ya khususnya ya yang memang action langsung, terutama saudara-saudara sedulur-sedulur yang muda, karena kita yang tua ini kan secara eksis nggak bakalan 100% full untuk di lapangan kayak itu. Sementara teman-teman yang muda ini yang luar biasa yang memang perlu diapresiasi, meskipun kayak Pak De Agus ini satu hal yang luar biasa, ini sebuah anomali, beliau ini luar biasa untuk kegiatan ini ya, makanya sangat banyak membantu ya. Kalau kita bicara masalah apa, semangat, spirit, ruhnya seperti apa, kenapa Surakarta Beta Kontes atau Piala Wali Kota Surakarta Beta Kontes ini diinisiasi, diselenggarakan kan gitu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak De Agus kalau Solo ya iso gitu. Kan sementara ini cuma bersifat regional ya barangkali tingkat provinsi. Kita mencoba menginisiasi, menggagas sebuah kontes yang melibatkan para pihak, banyak unsur ya,
ada juga leading sektor, ada stakeholder, dan juga tujuan kedepannya itu kita punya mimpi agar ini bisa berkelanjutan gitu ya. Tidak hanya satu kali event. Tidak hanya satu kali event, Ya. cuman bisa kontinuitas Ya, jadi bisa event tahunan berkelanjutan. ya. Iya, Bisa jadi ini benar. menjadi sebuah kegiatan annual khusus untuk ikan cupang ini di Solo. Surakarta Beta Kontes menjadi sebuah jargon, menjadi sebuah hal yang bisa diagendakan menjadi agenda tahunan, bisa juga dimasukkan ke kalender event di Kota Surakarta.go.id misalnya Oh, gitu ya. iya. Ini Tolong bisa Mas Wali ya. jadi ini bisa menjadi satu hal yang menarik gitu. Siapa tahu nanti animo ini akan lebih baik atau lebih hebat lagi, lebih heboh kalau mau gitu ya bahasa Ya. anak sekarang gitu ya. Viral gitu. Itu kalau bahasa anak-anak milenial setelah pandemi ini betul-betul dinyatakan lewat, saya yakin pasti akan lebih luar biasa. Meskipun ini menjadi sebuah pilot project, menjadi pembuka, menjadi inisiasi sebuah jalan yang pertama yang semoga karena saat ini juga perlu diapresiasi kenapa ada stakeholder tadi. Wali kota. Ya. Wali kota dengan begitu antusias mengizinkan dan memfasilitasi dalam hal ini dengan menamakan menorehkan jabatannya sebagai sebuah piala. Ini kan sebuah apresiasi yang luar biasa menurut kami sebagai pegiat dari teman-teman pegiat cupang ya Pak Di. Artinya ada sense of belong gitu ya kalau bahasa kulon kali, rasa memiliki gitu ya. Bahasa kulon kali. Ya, bahasa Ya, ya, kulon ya. kali, rasa memiliki. Jadi ya Ya. ketika Pemkot saja punya perhatian, rasa concern terhadap kita, kenapa kita tidak yang gitu? Oke. Jadi memang event ini tujuannya untuk mempersatukan lah istilahnya. Iya. Memayungi, Paling tidak mewadahi akan kita menjadikan semua. wadah bagi pegiat ikan cupang untuk berekspresi, untuk sama-sama berkolaborasi, bisa juga berkomunikasi, ya apapun namanya lah, dalam arti sebuah kebersamaan. Oke. Yang tentunya jangan lupa ada nilai ekonomi. Oh, ada nilai ekonomi. Apalagi kalau saya punya ide nih ya, kayaknya lebih bagus kalau misalkan dijadikan cupang itu punya mungkin kayak museum atau galeri mungkin ya. Nah itu kira-kira tanggapannya dari teman Pak Colgeni apa itu untuk kedepannya cupang itu mau dibawa kemana lah istilahnya di Solo itu, visi misinya apalah kira-kira? Kalau sebuah ide untuk pengembangan bagus sih ya, galeri cupang yang tujuannya menjadi sebuah wadah edukasi. Justru itu luar biasa. Tapi itu menurut kami saat ini adalah mimpi yang kemudian. Oh, nextnya Ya, akan next, seperti ya. itu. Oke. Yang otomatis itu menjadi bisa saja kita raih ketika kita sudah membuktikan sesuatu nih gitu ya. Nah kalau sekarang yang kita butuhkan bahwa cupang ini bisa menjadi ikon yang disukai, tidak hanya sekedar menjadi sebuah ikan hobi, tapi bisa menjadi community. Artinya apa? Menjadi sebuah komoditas. Komoditi ya. Ya, komoditi. Jadi selain kita ada community, ada sebuah perkumpulan, begitu komunitas, menjadikan sebuah hobi, tapi juga bisa menjadi sebuah komoditi. Ada nilai ekonomi. Coba bayangin kalau Solo ini bisa misalkan menjadi sebuah sentra cupang seperti kalau di Jawa Timur ada Tulungagung dan Kediri. Oh, Ya, di Jawa Timur ada Tulungagung itu ya. Atau mungkin di Jawa Barat Jawa Barat ada ada Bogor Parung. dan Parung misalnya. Kalau di Jawa Tengah di mana? Belum Nah, ada. Di Jawa Tengah ini kan sementara ini masih terbuka ya. Berarti di Jawa Tengah harus Solo nih Iya. sentra cupangnya. Masih open market katanya. Kata Wah, orang hebat. kekinian open market ya. Harus Solo. Jadi Ini ada si putih. Jadi memang siapa tahu ini kita akhirnya menjadi sentra ikan cupang dan juga menjadi kota destinasi kalau orang yang ingin mencari cupang bisa saja datang ke Solo. Nah, iya. Orang Jawa Tengah nggak perlu ke Jawa Timur, orang Jawa Tengah nggak perlu ke Jawa Barat. Infrastrukturnya cukup- udah ready semua ya, cukup jalan di tol jalan. udah terkoneksi juga. Iya. Dan apalagi kemarin nih melalui ketua panitia gitu ya Surakarta Beta Kontes Om Kristo Serapim Beta gitu ya, perlu saya sebutkan karena memang beliau ini luar biasa. Juga Pak De Agus sudah sempat ketemu dengan dinas juga. Iya.
ya. Iya, iya. Kedua ketemu dengan dinas yang artinya membicarakan adanya keterlibatan nantinya dengan UMKM. Kan ini luar biasa. Iya. Dan tanggapan dari dinas tersebut positif atau nanti aja Mas? Bahasanya membahagiakan. Membahagiakan. Wah, luar Sangat-sangat biasa. Terima mendukung. kasih ya untuk dinas terkait. Wah. Oke. Event Piala Wali Kota Beta Kontes Surakarta. Nah, ini mungkin teman-teman ada yang bingung nih caranya masuk atau cara daftar nikahnya gimana sih? Mungkin bisa dijelaskan Pak Agus atau Pak Dedi? Oh iya. Kita kan pembukaan ya untuk pendaftaran itu pakai 3 slot ya. Iya, early 3 bird sistem itu ya. Istilahnya pakai early bird atau datang duluan gitu ya. Iya, dan lebih murah ya harganya. Lebih murah dengan harga HTM, harga tiket masuknya itu 120.000. Oke. Nah, itu untuk 500 pendaftar pertama. Oh. Bisa secara online, Cepet-cepetan bisa melalui berarti ya. flare.pet ya, Oke. Fairpet istilahnya begitu. Oh, kalau Kita mau daftar menggunakan itu. tinggal ke flare.pet Iya. webnya Iya. www.flare.pet itu terus nanti searching aja Piala Iya. Wali Kota Beta Kontes Iya. Surakarta ya. Oke. Jadi Searching aja itu nanti bisa daftarkan dengan nama siapa, lalu pakai kotanya dari mana, pakai handlernya siapa. Karena memang terkait dengan prokes kita tidak bisa setiap peserta masuk membawa ikannya sendiri-sendiri. oh ya, kita lagi di masa Ya. pandemi ya. Mungkin ini adalah event percontohan di mana kita melaksanakan protokol kesehatan secara baik dan benar mungkin ya Pak De ya. Ya, jadi tetap melalui handler dan tentunya handler yang sudah bekerja sama dengan kita, sudah kita sepakati atau handler official gitu ya. Iya. Itu kita bekerja dengan sama dengan mereka sehingga mereka yang akan mendaftarkan ikan-ikan yang dimaksud sesuai dengan daerah coverage areanya atau kotanya masing-masing. Oke. Itu. Lalu untuk slot yang kedua adalah 1.500. Nah, 1.500 ya. ini di angka 140. Ini untuk termin yang kedua istilahnya begitu ya. Pendaftaran juga melalui online, Iya, sedangkan baru pendaftaran di tempat itu adalah 500 kuota. Oke. Itu pada waktu 2 hari terakhir. Waktu Ya, itu tanggal istilahnya 12, on the 13 spot ya, ya, iya. OTS. Oke, Itu oke. di harga 160.000. 160.000. Wah, mending daftar duluan ya daripada Iya. nanti terakhir wah, lebih mahal kuotanya tinggal sedikit. Wah, karena kita dibatasi 2.500 ikan ya, Pak De. Iya. Oh, Target kita hanya 2.500 ikan. 2.500 ikan. Wah. Jadi cepat ya, harus cepat di daftarnya. Oke. Mungkin ini karena kita di sore hari ini sambil ngabuburit dan ini udah mau buka. Kita sudahi dulu cupot kali ini teman-teman.